Korean, welcome to the Corner Talk, platform podcast dari Kompas Corner yang berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik yang positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap untuk menyimak? The Corner Talk, we talk to inspire. Halo Kaum Korean, selamat datang kembali di program Siar Nada, Siniar Anak Muda bersama Harian Kompas. Nah, ini adalah program dari podcast The Corner Talk dan kali ini bersama aku lagi nih ya. Kalau kemarin udah ketemu di episode kedua, sekarang ketemu lagi di episode ketiga bersama aku Tasya Olivia dan juga ada yang baru yaitu Kak Vito yang akan Halo. Kaum Korean semua hari ini. Gimana Kak Vito, kabarnya baik? Ya, baik. Tasya, hai Tasya, hai Kaum Korean. Hai. Oke, kemarin kita sempat membahas tentang quarter life crisis gitu ya. Nah, hari ini masih mepet-mepet nih Kak Vito tentang permasalahan kehidupan anak muda zaman sekarang gitu ya. Itu apa sih Kak Vito kalau boleh tahu? Iya nih, hai Kaum Korean, bener banget nih kita hari ini mau bicara soal generasi sandwich yang katanya buat anak muda nih juga jadi masalah nih. Terus apa sih sebenarnya generasi sandwich itu? Nah, itu yang kita coba cari tahu ya Tasya ya. Oke, karena setahu aku sandwich itu makanan gitu ya. Wah, Karena iya, ada generasinya gitu. ada generasinya. Ya, betul. Jadi sekarang kita langsung tanya aja gitu ya. Kita langsung undang nih ada Kak Mariadi, ahlinya nih di bidang finansial. Kak Mariadi Santana, CFP QWP gitu ya. Bacanya ini agak susah gitu ya, gelarnya agak banyak nih ternyata. Halo Kak Mariadi. Halo Kak Tasya, halo Kak Vito, halo Kaum Korean. Halo, gimana kabarnya? Baik Kak Mariadi? Alhamdulillah baik. Semua baik juga ya? Baik. Nah, Kak Mariadi nih, aku mau tanya nih, tadi gelarnya tuh maksudnya apa sih kalau boleh tahu? Oke. Dari QWP dulu ya, yang belakangnya dulu ya. Jadi QWP itu Qualified Wealth Planner. Ya. Ini lebih ke ilmu cara mengaplikasikan CFP. Nah, CFP itu apa? CFP itu Certified Financial Planner. Jadi bagaimana sih seorang financial planner itu melakukan tugasnya, itu belajarnya di CFP. Secara luas, secara komprehensif ada CFP, tapi QWP itu gimana cara mengaplikasikannya dalam sebuah alat atau aplikasi gitu. Cara menghitungnya ada di QWP. Jadi alat bantunya adalah di QWP. Jadi ini satu kesatuan yang sepadan gitu ya. CFP dan QWP gitu. Oke, berarti ilmu gitu ya. Banyak banget ilmu ini kabarnya nih. Gitu ya. Oke, sekarang aku mau nanya ke Kak Vito nih. Kak Vito gitu ya. AWP ini apa lagi Kak? Ini makanan atau apa atau gimana nih? Iya Kak Tasya. Jadi kalau AWP itu sama aja seperti CFP sama QWP, tapi kita levelnya lebih yang istilah kalau di kelas itu ya saya masih di bawah lah, masih basic. Tapi jadi untuk memahami basicnya dulu saya sebelumnya. Jadi AWP kepanjangannya Associate Wealth Planner. Gitu. Oke, berarti semuanya di sini ada wealth planner-nya juga gitu ya. Kamu itu ada. Semuanya planner ada. Semua ya. Iya, planner semua gitu. Aku kan jadi ciut gitu ya di tengah-tengah gitu. Gak tahu, ini baru sekarang kata Tasya sekarang belum ada, mungkin belum ada ini ya, tapi nextnya siapa tahu kata Tasya lebih banyak gitu ya. Amin, nanti aku banyak nih, 3 hurufnya nih banyak nih nanti aku. Oke, kita langsung aja ya, langsung ke pembahasan kita karena kamu Korea juga pengen tahu nih tentang generasi sandwich gitu ya. Aku mau nanya nih Kak Mariadi, pertanyaan yang umum dulu kali ya. Mungkin yang dimaksud dengan generasi sandwich itu sebenarnya apa sih Kak Mariadi, dan kenapa gitu generasi sandwich ini bisa dikatakan menjadi salah satu masalah gitu bagi seseorang, khususnya sekarang nih generasi muda, mungkin generasi 90-an ke generasi 2000-an gitu ya. Mungkin apa sih Kak generasi sandwich itu? Oke.
pengertian ya, berarti pengertian generasi sandwich bukan berarti generasi yang suka makan sandwich, bukan. Jangan salah. Walaupun sekarang hidup sehat ya, makanya menghindari nasi jadi makan sandwich gitu ya. Gak gitu juga. Filosofinya sama seperti sandwich. Ya, ada 2 roti yang menjepit isi rotinya itu gitu. Nah, lalu kita gimana posisi generasi ini di mana? Itu generasi yang ada di dalamnya itu, isi dari sandwichnya yang terjepit oleh roti. Nah, terjepit ini seperti apa? Ada beberapa macam bentuk keterjepitan, bukan gitu bahasanya. Bentuk terjepitnya itu seperti apa? Jadi bisa dari atas dan bawah, atau bisa dari atas dan samping. Jadi secara vertikal atau horizontal. Maksudnya seperti apa? Kalau secara vertikal, sebagai satu generasi harus menghidupi, mungkin sudah punya anak gitu ya, generasi selanjutnya harus ditanggung gitu. Tapi ada generasi di atasnya ya, sebagai orang tua yang harus ditanggung juga gitu. Nah, ini kan vertikal, dari atas dan bawah. Nah, ada juga yang secara horizontal ya. Yang secara horizontal itu seperti apa? Menghidupi atau membiayai saudara-saudara ya, mungkin karena tadi orang tua sudah tidak bekerja atau kehilangan pekerjaan atau sudah tidak ada, otomatis adik-adiknya dia yang tanggung. Ya, kalau masih single, oke. Tapi kalau sudah punya keluarga, berarti ada 2 nih yang dibiayain, keluarga dianya sendiri dan keluarga adik-adiknya, saudara kandung. Nah, ini kan bisa secara horizontal ya. Jadi kejepit ini bisa dari mana-mana. Bahkan ada yang bisa 3 kali kejepitnya gitu kan. Udah dari orang tua, udah punya anak atau punya pasangan, terus adik-adiknya juga harus dibiayain karena orang tua sudah tidak mampu atau orang tua sudah terlalu tua, sedang sakit atau ada masalah yang lain, dan adik-adik harus dia tanggung juga. Nah, ini ada banget ya. Jadi sandwichnya rotinya nggak cuma 2 nih. Ya, kurang kayak waktu 3 gitu. Wah, biar lebih kenyang gitu kan. Saking kenyangnya mual gitu kan. Aduh, enak banget. Nah, ini yang banyak terjadi, tapi banyak yang tidak menyadari itu. Karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban jadinya. Ya, kewajiban karena tidak mau durhaka sama orang tua. Ya benar, dari posisi itu benar gitu kan. Ini sebuah kewajiban sebagai seorang anak gitu. Tapi kewajiban itu juga harus ada balance-nya. Ya, balance-nya seperti apa? Mungkin nanti kita bahas gitu. Oke, berarti ternyata ini insight baru gitu ya, karena dari yang aku sendiri baca-baca gitu ya, dari yang sandwich, aku cuma taunya tuh ternyata dari vertikal aja gitu kan, karena sandwich yang biasa ya, kayak yang reguler gitu ya, yang porsinya biasa kan dari atas dan dari bawah gitu. Ternyata ini ada terhimpit juga gitu ya dari horizontal ya. Ini baru tahu juga ternyata gitu. Ternyata ada loh, maksudnya kondisi di mana seseorang tuh benar-benar ya tadi terhimpit, dan karena ibaratnya karena tuntutan sosial juga ya Kang Maradi bisa ya. Betul. Jadi menganggap itu sebagai kewajiban. Ya, kamu kan sudah bekerja dan sebagainya gitu-gitu ya Kang Maradi ya. Betul. Oke, nah mungkin kalau generasi sandwich ini mungkin umum di generasi muda gitu ya. Mungkin generasi 90-an gitu ya, yang sudah memang bekerja dan juga mungkin sudah lulus pendidikannya gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau misalnya kita gitu sebagai generasi 2000-an ya, kalau aku sih generasi 2000-an ya kayak. Kalau generasi 2000-an gitu, dan juga teman-teman yang di sini kan ibaratnya umurnya masih umur kuliah nih Kak, dan juga mungkin ada yang seperti aku gitu ya, masih ada yang magang gitu, atau mungkin punya usaha sendiri di luar sana. Nah, ada gak sih kemungkinan kalau generasi sandwich ini ternyata bisa menimpa gitu ya kita yang dari generasi 2000-an? Kalau siapa yang akan menimpa itu bisa luas banget ya. Dari generasi ke generasi malahan. Saya sudah melewati beberapa generasi juga, ketahuan kan usianya. Saya melihat ke atas gitu ya, dari keluarga orang tua gitu. Terus melihat dari yang sama dengan usia saya gitu. Lalu melihat yang di bawah juga, di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan pertemanan yang baru gitu kan.
setiap generasi itu pasti akan ada istilah itu gitu. Sedangkan saya mendengar istilah generasi sandwich sendiri pun itu sudah dari awal saya bekerja atau saya mengenal dunia keuangan itu sudah ada gitu. Dari 2000 awal lah ya. Itu sudah ada gitu. Jadi memang tidak mengenal generasi sebenarnya, generasi angka berapapun gitu ya. Mau keluaran tahun berapapun gitu ya. Ini akan bisa datang kapan saja gitu, ke siapa saja. Bahkan kalau buat teman-teman nih, kaum Korean yang suka ngikutin gosip atau ngikutin kehidupan artis pun, ya suka ada yang ngeluh gitu kan, udah menjadi tulang punggung keluarga. Nah, kalau sudah ada kata-kata tulang punggung keluarga, nah itu ada indikasi tuh, indikasi menghidupi keluarga secara keseluruhan, walaupun belum punya keluarga sendiri atau belum menikah ya, belum punya pasangan atau belum punya anak gitu. Itu sudah indikasi bahwa dia menghidupi seluruh keluarga secara vertikal dan horizontal, satu step di atas, dan secara horizontal itu ya keluarga adik-adik. Nah, itu pun tidak mengenal kelas sosial juga gitu, tidak mengenal kelas sosial, tidak mengenal background kita apa, tidak mengenal generasi kita keluaran tahun berapa gitu ya. Udah kayak mobil ya, tahun berapa gitu. Tidak mengenal, penyakitnya akan selalu ada gitu. Selama kita tidak menyadari itu sumbernya dari mana. Ya. Dan kalau sudah tahu sumbernya, belum tentu juga tahu gimana cara mengatasinya. Karena ketika sudah terjebak, orang kalau sudah terjebak kadang-kadang nggak bisa berpikir secara jernih atau jadinya overthinking. Ya kan? Overthinkingnya seperti apa? Nggak enak nanti kalau kayak gini. Kalau ini kan semua jawaban dicari di diri sendiri gitu. Ya, semua jawaban dicari di diri sendiri yang akhirnya jawaban-jawaban itu belum tentu benar gitu kan. Belum tentu bisa menjadi sebuah jalan keluar. Ya akhirnya itu akan ada terus dan itu bisa ditularkan ke generasi selanjutnya. Nah, makanya saya bilang generasinya itu nggak bisa mengenal, generasi 90-an doang nih yang sedang mengalami gitu kan. Nanti generasi 2000 enggak nih. Atau generasi 2000 udah mulai mengalami, nanti di 2000 berapa? Yang 2010 gitu ya. Apakah itu tidak mengalami? Bisa jadi. Ya. Kita kan ngomong secara nasional nih. Ya. Nasional itu kan luas gitu kan. Sedangkan literasi itu belum bisa masuk ke seluruh pelosok. Nah, pasti akan ada terus. Ya. Akan ada terus. Kalau zaman saya dulu, mungkin zaman orang tua saya di atas saya ya, ada mungkin kalian kakak-kakak di sini pernah dengar istilah banyak anak, banyak rezeki. Ya, benar banget. Nah, itu sumber masalahnya. Banyak anak, banyak rezeki gitu. Makanya mereka bikin anak banyak gitu ya. Kenapa? Karena inilah sumber penghasilan saya nanti pada saat pensiun gitu kan. Tinggal tagih. Mama belum bayar listrik ini gitu kan. Yang satu lagi, Mama belum, kayaknya pengen udah lama nggak jalan-jalan nih gitu kan. So kehidupan semua dari anak-anak gitu kan. Sebagai sumber rezeki gitu kan. Probabilitasnya diperbanyak gitu ya, karena nggak mungkin semuanya sukses, belum tentu gitu kan. Zaman dulu kan pengen anaknya jadi pilot, dokter, belum tentu jadi semua kan. At least ada 1-2 yang berhasil jadi sumber penghasilan mereka. Ini adalah investasi mereka gitu. Tapi kan sekarang mau punya anak banyak aja udah mikir, sumber penghasilannya makin menipis, bebannya makin banyak kalau tidak diputus. Apalagi kalau cuma punya anak tunggal, nanti sumber penghasilan orang tua dari anak semua nih satu. Gimana stresnya coba dibayangin gitu kan. Udah makin mahal semua, ngomongin biaya sekolah. Kalau saya ngomongin biaya sekolah itu saya kasih lihat angka udah kok jadi demotivasi ya gitu. Belum ngurusin orang tua lagi kan. Nah, itu yang kadang-kadang masalah banyak gitu ya. Yang dari generasi ke generasi akan diturunkan jadi sebuah warisan. Jadi pilihannya mau mewariskan apa ke anak gitu kan. Betul. Dan yang jelas ini ya Kak Mariadi ya, ingat-ingat karena
anakmu bukan ATM-mu di masa depan. Investasi Gitu ya, investasi Bukan di anak. investasi dan bisa jadi ATM gitu. Iya, betul. Gitu. Oke. Ini kayaknya Kak Vito juga udah mulai relate gitu ya sama pembicaraannya ya. Oke, mungkin Kak Vito mau tanya apa nih sama Redi? Iya nih, yang paling sekarang sih yang mau diketahuin mungkin lebih ke pandemi kali ya Kak Mariadi ya. Ya. Terus kondisi pandemi ini juga kan memukul banyak sektor, banyak sendi-sendi kehidupan, nggak sosial, finansial, dan segala macam. Nah, ini juga pastinya mempengaruhi kita sih, saya sih, sebagai generasi sandwich juga nih. Relate nih ya. Iya, sebenarnya gimana sih cara untuk mengatasinya, terutama di kondisi pandemi saat ini, mungkin sekarang udah mulai agak lebih longgar ya pandeminya. Gitu Kak Mariadi. Ya, memang kalau boleh saya tarik dulu ke masalah pandemi ya. Pandemi ini banyak menyadarkan kita dan banyak mengajarkan kita untuk jadi lebih baik secara instan. Secara instan, cukup 2 tahun banyak banget yang bisa dipelajari gitu kan. Banyak ilmunya, jadi kayak ngejar sesuatu itu cepet gitu. Tapi itu good side-nya ya, jadi itu sesuatu yang harus kita nikmatin dan harus kita terima dengan baik. Gitu. Nah, masalah sebenarnya di generasi sandwich ini adalah sama seperti masalah keuangan lainnya. Ya. Yang paling sulit adalah mengkomunikasikan. Setuju nggak, Kak Vito? Mengkomunikasikan kepada keluarga. Kondisi sebenarnya kita seperti apa? Ada perasaan tidak enak. Ada perasaan ini adalah tanggung jawab saya. Nah, itu yang tadi overthinking tadi, ya overthinking karena Kak Vito anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua dari 2. Dari 2 ya. Dari anak 2. Bungsu aja jadi generasi sandwich gitu, merasakan generasi sandwich. Biasanya anak pertama nih yang bebannya lebih besar gitu, karena kan dia istilahnya secara logikanya adalah dia yang kerja duluan. Seharusnya kalau kerja duluan penghasilannya lebih besar gitu kan. Wow, itu nggak jadi anak sulung ya. Bebannya double gitu kan. Padahal belum tentu kan, rezekinya kan siapa tahu nggak seperti itu, nggak seperti teori gitu. Nah ini yang harus dikomunikasikan secara terbuka. Ya memang berkomunikasi dengan orang tua tuh harus lebih hati-hati daripada ke saudara. Ya, karena saya juga pernah ketemu dengan klien gitu ya, yang masuk generasi baru-baru ini banget gitu. Bukan untungnya, dia harus membayar hutang orang tua. Bukan cuma kehidupan, ada hutang orang tua yang diwariskan. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Ya. Untungnya adalah secara keluarga sudah dikomunikasikan. Jadi ada bagian-bagiannya dari kakak-kakaknya, adik-adiknya gitu. Dibagi dan nggak harus tiap bulan bayar. Kalau ada nanti dibayar. Jadi ada komunikasi, ada patungannya di situ. Nah, komunikasi selanjutnya nggak hanya secara vertikal ke orang tua juga. Nah, horizontal juga ke keluarga tadi ya, ke adik-adik atau saudara kandung. Tapi bisa juga ke pasangan. Nah, karena bisa jadi masalah lagi nih. Nah, ini mungkin belajar juga buat kakak-kakak yang lainnya. Belajar juga karena nanti ketika membiayai orang tua dan kita sudah menikah, masalah orang tua ini atau masalah, saya agak jelek ya bahasanya, tapi kewajiban kita terhadap keluarga ini, terhadap orang tua ini, kita bawa ke dalam kehidupan keluarga, ke dalam kehidupan orang lain. Ya. Nah, kehidupan orang lain ini, pasangan kita ini juga belum tentu dia, atau mungkin juga dia punya juga kewajiban yang sama. Nah, kalau ini tidak dibicarakan, nah ini bisa jadi masalah nanti. Bisa jadi masalah antar pasangan ini atau masalah dua keluarga. Misalnya kayak gini, kok keluarga kamu bisa, kok keluarganya pasangan kok dikasih lebih banyak, mungkin orang tua bisa melihat gitu. Mungkin tidak dibicarakan, tapi mungkin jadi pembicaraan di belakang. Ya kan? Atau misalkan
kakak punya pasangan gitu kan. Bisa jadi ada pembicaraan gitu kan. Kok yang anak kedua, anak ketiga kok cuma ngasihnya segini, sedangkan wah panjang gitu kan jadinya. Karena ini kalau tidak dibicarakan secara luas, nggak cuma beban secara keuangan, tapi jadi sebuah beban secara sosial gitu kan, secara omongan. Nah ini yang harus bisa dikomunikasikan, karena komunikasi ini sangat penting ketika kita terbuka bahwa wah saya baru mulai bekerja nih, baru mulai meniti karir gitu kan. Saya hanya mampu segini. Untuk apa? Karena saya punya kewajiban atau punya kebutuhan ini. Jadi kalau orang bisa melihat apa yang jadi kendala kita atau apa yang kita hadapin, orang bisa lebih tolerate. Ya. Kecuali emang keluarga tidak tolerate, ya itu jadi masalah baru lagi. Tapi dengan komunikasi kita harap itu bisa menjadi sebuah toleransi, ya, dan bisa menjadi kita jadi diskusi dan mencari jalan keluar, tidak overthinking kan jadinya, ya. Karena kalau kita nggak bicarakan nanti kita bertindak sendiri, ternyata tidak seburuk itu gitu. Ketika dibicarakan ternyata ada jalan keluarnya loh dari saudara-saudara kandung kita atau dari orang tua mungkin bisa memberikan solusi yang lain gitu atau bisa menerima. Nah ini jadi itu mengurangi beban kita, oh ternyata yang saya berikan ini porsinya terlalu banyak secara keseluruhan, tidak sehat untuk saya. Jadi saya tidak happy dengan kehidupan saya. Kalau saya tidak happy, penghasilan saya tidak bisa bertambah. Saya nggak bisa ngasih sesuatu yang terbaik untuk pekerjaan saya, yang akhirnya penghasilan saya ya gini-gini aja. Nah itu harus bisa dibicarakan. Karena komunikasi itu yang paling penting sebenarnya. Bukan masalah berapa besar gajinya atau berapa besar yang kita bisa kasih. Gitu. Ya, benar sekali Kak Mariadi. Semuanya memang harus dikomunikasikan dan. Iya. Jadi overthinking itu juga yang saya lihat selama pandemi ini, jadi anak muda itu jadi cenderung mencari cepat gitu loh. Tadi benar Kak, instan, tapi instan dalam hal yang salah ya. Kalau saya kurang tepat lah kalau dalam ilmu financial planner ya. Jadi mereka karena saya menanggung nih terus penghasilan berkurang, saya investasi lah, padahal kan sebenarnya nggak gitu tahapannya gitu. Jadi investasi duluan lah. Mereka kan harusnya memperhitungkan, kan kalau dari finansialku juga selalu mempromosikan itu kan. Jadi ada tahapannya, cash flow dulu, proteksi dulu, dan investasi itu justru yang paling atas ya sebenarnya. Sebelum legacy ya sebenarnya. Iya, betul banget. Itu bukan Karma Riyadi. Betul. Memang ada yang namanya segitiga keuangan. Jadi ada tahap-tahapnya. Segitiga keuangan itu kan segitiganya kerucutnya ke atas ya. Bukan kerucut ke bawah gitu. Kenapa kerucutnya ke atas? Supaya kakinya kuat gitu kan. Jadi nggak bisa terbalik nih segitiganya. Gitu. Sama seperti badan kita gitu ya. Kalau kita mau menguatkan bagian atas gitu ya, mau nge-gym gitu kan, mau membentuk badan kita bagian atas, kalau kakinya kecil gitu atau kakinya nggak terlalu kita latih, ya sama aja didorong orang sedikit juga disenggol orang juga jatuh gitu kan. Oleng ya kayak oleng gitu kan. Sama. Jadi kita harus kuatin juga nih, harus balance mana yang menopang. Ya, atau kita ambil istilahnya seperti membangun sebuah bangunan atau rumah, yang pancangnya harus kuat dulu, ya kan? Pondasinya harus kuat. Pondasinya apa? Cash flow dulu. Karena kalau cash flow-nya masih berantakan, gimana kita ngejalanin hidup setiap bulannya, gitu kan? Karena kan cash flow ini kan yang kita hadapin setiap bulan, ya kan? Yeah. Nanti kita nggak berasa kalau misalkan nggak diselesaikan masalah cash flow, kita nggak berasa tiba-tiba udah 2 tahun kerja masih gitu aja. Akhirnya yang disalahkan adalah perusahaan gitu kan. Saya kayak kerja di sini kok 2 tahun gini-gini aja. Nah gini-gini aja tuh bukannya salah perusahaan juga, bukan. Bisa jadi salah kita juga dalam mengatur keuangan kita dari cash flow-nya. Jadi berasanya ya gitu-gitu aja. Ya. Atau ya itu tadi beban-beban yang secara bukan beban hidup kita sendiri gitu ya, beban orang lain kita tanggung, ternyata porsinya lebih besar, akhirnya secara kita tidak bisa menikmati uang yang kita hasilkan, kita tidak happy, yang tadi saya bilang kita tidak happy
Akhirnya karena kita tidak happy, kita mencari jalan pintas tadi Kak Vito bilang. Mencari jalan pintasnya adalah apa? Itu karena kita dekat dengan sosial media. Apa yang lagi hype di sosial media 2 tahun ini adalah investasi gitu ya. Yang puluhan persen gitu kan dalam waktu cepat. Karena itu tadi ngejar, porsinya harus gede ini dari penghasilan. Ada uang lebih dikit, wah dikejar di situ tanpa tahu itu apa gitu kan. Nah, itu yang bisa juga yang saya bilang juga tadi, dalam keadaan panik ya. Karena kita mengambil keputusan itu tidak lebih baik dari keadaan yang sekarang. Nah, itu yang harus ini juga. Tapi kalau itu tadi sumbernya benar Kak Vito, dari overthinking tadi, karena tidak dibicarakan ke orang lain, tidak dikomunikasikan ke orang lain, atau tidak berkonsultasi dengan ahlinya, atau tidak mencoba mencari tahu dulu. Biasanya lebih percaya sama teman kan? Iya, benar kan? Sosial media. Iya, percaya sama yang kalau di Instagram nih story-nya lagi naik tuh Kak, biasanya tuh. Story yang naik atau dicek centang biru gak ya gitu. Atau followersnya berapa nih? Lebih percaya itu ya. Oke, jadi sebenarnya karena tadi ya Kak ya, dari cara kita mengkomunikasikan keadaan istilahnya finansial atau keadaan ekonomi, itu juga sebenarnya masalahnya jadi panjang gitu, dari kita susah untuk berkomunikasi, nanti overthinking, terus ada lagi nanti ikut-ikutan macam-macam dan sebagainya gitu ya, ternyata masalahnya jadi panjang gitu. Tapi cuma bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Ya, saking panjangnya drakor kalah kali ya. 16 episode ya, kalah gitu, 16 episode kalah. Season gitu. Masalahnya nih. Season dan bertahun-tahun nggak selesai. Oke, Kak Reddy. Sekarang aku mau tanya nih, ada nggak sih ciri-ciri lain seseorang dapat dikatakan masuk sebagai generasi sandwich? Lain tadi karena dia memang terhimpit, dan biasanya itu kan memang nggak kelihatan gitu ya kamarnya dia, maksudnya itu hanya dirasakan sendiri, dan kadang kayak tadi yang kamarnya dia bilang gitu, kalau itu tuh kadang kita nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya kita dalam keadaan terhimpit gitu, karena yang tadi oh ya ini adalah kewajiban saya dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira di sisi lain gitu, atau ciri-ciri lain seseorang bisa dikatakan sebagai generasi sandwich itu apa sih? Oke. Mungkin kalau dikerucutkan lebih jauh lagi ya, mengambilnya lebih space-nya lebih kecil gitu ya. Mungkin rotinya satu gitu. Rotinya satu tapi dilipat gitu kan, jadi sandwich juga gitu. Jadi selama dia membiayai tidak hanya dirinya sendiri ya, atau di luar keluarga intinya, nah itu kan bisa jadi sandwich juga. Yang tadi saya bilang, rotinya satu tapi dilipat, ya kejepit juga kan, ya itu bisa jadi gitu kan. Mungkin bebannya tadi yang saya ceritakan gitu, ada klien yang nggak hanya dia membiayai biaya hidup orang tua juga karena sudah tidak bekerja, usahanya gagal, tapi ada hutang yang dibawa yang harus dilunasi oleh anak-anaknya. Berarti kan sudah membiayai kehidupan orang tuanya sekarang, dan membiayai atau membayar melunasi hutang. Satu sumber, dua masalah. Satu lapis bisa diimpit. Nah, yang sekecil itu pun ya bisa dikategorikan jadi sandwich. Padahal sumbernya cuma satu. Sumber tanggung jawabnya cuma satu, tapi jadi masalah banyak. Nah, itu yang sekecil itu pun itu bisa dikatakan sandwich. Jadi memang makin meluas nih dengan makin banyak masalah, ya kategori ini bisa kemana-mana. Ya. Atau orang tua nggak ada, tapi adik-adik banyak gitu. Ya, kan nggak cuma satu yang dibiayain. Ada dua, berarti ada dua tanggung jawabnya. Nantinya, nah ini kejadian juga sama di lingkungan saya juga ada yang seperti itu. Adiknya dua gitu, masih kecil, masih sekolah lah. Dia sudah punya keluarga sekarang, berarti kan ada dua yang dibiayain kan, adik-adiknya sama keluarga barunya. Nah itu juga jadi sandwich. Selama dia, jadi kalau misalkan dibikin pengertian ya, selama
dia membiayai di luar biayanya sendiri, itu bisa dikatakan sandwich. Oke, sekarang dari Kavito. Ada yang mungkin bisa ditambahkan dari kan contohnya kan lebih investasi. Ada juga di lingkungan saya begini juga Kak, orang tuanya sebenarnya udah cukup nih dana pensiun, terus dia sudah pensiun, tapi kesalahannya adalah dia tidak menyiapkan proteksi. Jadi ternyata pas dia sakit, terus ternyata dana pensiunnya tidak cukup tuh. Yes. Dia mau nggak mau dia pakai dana pensiun habis, tidak cukup, ya keuangan anaknya belum cukup nih Kak. Yeah. Jadi dia terpaksa pinjol. Waduh, itu udah lilitan selanjutnya tuh. Lilitan selanjutnya. Jadi ya memang ya proteksi itu ya penting juga, tapi ya memang harus dipelajarin juga. Berarti kan ada kesalahan lagi, misalnya ternyata dana pensiun cukup, wah ternyata saya juga harus belajar soal proteksi nih. Apa sih proteksi itu juga harus juga diketahui juga tuh. Bukan begitu Kak Mariadi, bener kan? Ada Yes. juga yang kasus-kasus seperti itu tuh. Exactly, Kak Vito. Ini bener banget, ini untung diingetin. Karena gini, banyak saya ke konsultasi atau dalam sebuah forum gitu ya, orang kalau sebagai pekerja gitu yang mendapatkan fasilitas kesehatan dari kantor, nah ini sebuah jebakan. Sebuah jebakan, kenapa? Bukan berarti tidak baik, cuman ini bisa nanti menjadi sebuah fasilitas yang tadi kita merasa nyaman. Selain kita merasa nyaman untuk mendapatkan penghasilan, kita mendapatkan kenyamanan dari segi fasilitas. Ya. Oh masih cukup kok, gitu kan? Masih cukup dari kantor, di cover semuanya, gitu kan? Tapi kita kan tidak bekerja di situ selamanya, ya kan? Kalau kita pindah, nggak usah nunggu pensiun. Kalau kita pindah, belum tentu fasilitasnya sama. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi sama, atau bisa jadi lebih buruk, gitu kan. Nah, kalaupun sama, kita akan merasa nyaman lagi. Ya udah deh, masih nyaman kok. Akhirnya masuk usia 30. Oke, masuk mendekati usia 40. Oh, masih cover kok, gitu kan. Ya kan? Di atas 40 udah mulai sakit-sakitan nih. Tapi kan masih bersyukur, kantor masih cover gitu kan. Tenang gitu kan. Jadi nggak perlu keluar uang. Uang saya kan sudah dipotong sebenarnya dari gaji buat bayarin asuransi dari kantor gitu kan. Ada sebagian kan biasa dipotong. Tenang gitu kan, nggak usah mikir. Gitu. Tapi next-nya ketika sudah mau masuk pensiun, baru tersadar gitu kan. Nanti usia pensiun terputus nih fasilitas. Ya udah deh cari. Ketika cari, ya usia di atas 40 itu jauh harganya kalau kita beli dari usia di bawah 30. Apalagi kalau sudah punya histori. Nah, itu dia. Bisa jadi preminya lebih besar atau ditolak. Dua kemungkinan. Ya kan? Tapi kan bebannya jadi lebih besar. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan ketika itu tadi fasilitas-fasilitas ini jadi halu. Bisa kita nikmatkan sekarang, tapi next-nya itu jadi sebuah tantangan yang berat, gitu kan. Ya, apalagi baru sadar ya ketika sudah pensiun. Oh, masih ada uang pensiun kok, cukup. Nah, balik lagi, biaya ketika usia 40 atau 50 itu beda biayanya kalau kita sakit di usia di bawah 30. Ya kan? Ya, tapi kan nanti kalau bayar dari usia 20 atau di bawah 30, sayang dong nggak kepake. No. Kalau nggak kepake, alhamdulillah dong. Sehat kan? Nggak ada yang mau sakit. Ya kan? Bagus dong, bersyukur gitu kan. Kalau nggak kepake berarti sehat gitu. Tapi ini adalah sebuah histori. Ya kan? Ketika kita terusin dari usia muda, ketika kita sudah masuk usia tua, perusahaan asuransi sudah melihat historinya. Ya kan? Oh, ini nasabah lama. Historinya sudah tahu, lebih mudah untuk melanjutkan ketika dia sudah masuk usia pensiun. Tinggal diterusin aja kan. Nggak perlu di-review lagi, nggak perlu nggak boleh gini, peraturannya nggak terlalu banyak, gitu kan. Nah, ini yang kadang tidak disadari. Memang akan ada biaya lebih yang kita keluarkan.
Tapi ini untuk persiapan, balik lagi. Nggak murah ketika kita sudah masuk usia pensiun. Iya betul sekali Kak. Jadi memang jangan sampai diturunkan ke anak. Jadi generasi Betul. sandwich berhentilah di kita lah, di diri kita sendiri gitu. Cukup ini jadi pengalaman kita ya. Iya, jangan sampai ke anak. Cukup kita aja yang ini. Kalau kalian berat gitu ya. Ya benar. Nah, terus kalau tadi kan udah dikasih kisi-kisinya panjang tuh Kak. Ya. Sebenarnya kalau singkatnya itu gimana sih tips and trick untuk memutusnya gitu kan? Tadi kan biar lebih Korean bisa lebih ini, bisa lebih paham cepat. Oh iya berarti saya harus punya ini, paham ini gitu. Oke, jadi di sum up aja yang dari tadi kita bicarakan semuanya, itu tipsnya ada di situ semua ya. Tapi supaya simpelnya adalah, yang pertama, yang tadi sempat disinggung oleh Kak Vito, bagaimana kita menguatkan kaki kita tadi. Ya, cash flow. Ya, ini cash flow kita harus diberesin dulu, karena ini adalah tulang punggung atau tiang pancangnya yang harus bisa kita kuatkan dulu. Ya. Kalau ini sudah beres, baru kita memikirkan dana darurat, terus untuk kesehatan. Ya, karena kesehatan ini atau asuransi ya, asuransi kan sebenarnya ada 3, asuransi kesehatan, gaya kritis dan jiwa. Ya, belajar kesehatan dulu, karena ini akan kita temuin mungkin setiap bulannya, setiap tahunnya. Ya, kesehatan itu juga penting. Ya, kita persiapkan supaya kesehatan itu tidak jadi beban yang tanpa kita sadari jadi beban untuk generasi selanjutnya, masalah kesehatan kita. Lalu biaya hidup kita nantinya dari mana kita siapkan? Dari investasi. Beresin dulu cash flow-nya, siapkan untuk kesehatan. Cash flow ini termasuk dana darurat ya. Lalu kesehatan, lalu belajar untuk investasi. Ya, ini untuk persiapan nantinya supaya pada saat masuk usia pensiun kita tidak terjebak oleh investasi-investasi yang ada nantinya mungkin lebih canggih. Ya. Ya. Lalu yang keempat, mungkin ini yang paling krusial ya tadi yang saya sempat sebutkan juga adalah komunikasi. Ya, komunikasikan semuanya, temukan jawabannya bersama. Karena ini bukan masalah sendiri. Ini adalah masalah bersama, masalah keluarga. Jadi selesaikan secara keluarga. Ya, jangan dibebankan ke sendiri, gitu. Jangan overthinking kita sendiri. Kita bercerita itu bukan tidak mau bertanggung jawab, tapi kita mencari jalan keluar bersama. Nah itu, mungkin tipsnya itu aja. Jangan kebanyakan, nanti pusing. Apa ya tadi ya, gitu kan kebanyakan. Keempat aja. Oke, berarti tadi ada tips and triknya gitu ya dari Kak Mariani. Nah, terakhir nih Kak, karena kita sudah mau selesai nih ya obrolan kita yang ternyata seru juga gitu ya mengulik tentang generasi sandwich ini gitu ya. Mungkin ada pesan nggak nih dari Kak Mariani, terutamanya untuk Korean semua di sini yang mendengarkan podcast kita gitu ya hari ini, ada nggak pesan dari Kak Mariani dalam menghadapi misalnya masalah keuangannya atau misalnya dalam mengatasi generasi sandwich? Oke. Mungkin pesannya gini. Berpikir secara simpel dan berpikir secara taktis. Ya, secara simpel itu menghindari overthinking. Cari masalahnya di mana. Dan taktis itu adalah mencari jalan keluarnya. Ya, komunikasikan dengan baik bersama keluarga, karena disitulah jalan keluarnya kita bisa mencari solusi untuk menyetop rantai generasi sandwich ini. Ya, kalau tidak mulai dari kita, ya siapa lagi, masa anak kita gitu kan. Nah ini yang harus dicamkan dan bisa dijalankan. Kok sebenarnya ini nggak sulit kalau kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita dan kita berpikir dengan jernih, tidak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu overthinking. Udah itu aja.
Oke, kuncinya adalah satu, jangan overthinking gitu. Yes. Jangan overthinking. Dan juga jangan lupa gitu ya, nanti kita bisa belajar juga di Kompas ID dan juga tentunya ada finansialku.com. Betul ya Kak Mariadi ya? Pasti Kak Tasya. Oke, nah Kak Vito nih hari ini gitu ya, obrolan kita udah nggak kerasa gitu ya, sudah sampai di penghujung obrolan gitu ya. Ternyata seru juga gitu ya belajar tentang genggaman sandwich, tentang finansial, terus kita juga ternyata harus sadar gitu akan pentingnya belajar finansialku mulai dari sekarang gitu ya. Mungkin dari umur-umur aku kali ya udah boleh ya Kak Mariadi ya. Boleh banget Kak Tasya. Harus banget itu Kak Tasya. Oke, kalau gitu dari Kak Vito, apakah ada mau nih menyampaikan pesan juga sebagai yang ada gelarnya juga ya, atau gimana nih Kak Vito? Mungkin lebih ke sum up juga kali ya dari perkataan Kak Mariadi. Jadi ya memang benar kalau ada masalah-masalah keuangan terkait dengan kewajiban ke saudara atau ke memang ada yang ditanggung orang tua gitu, memang harus dikomunikasikan benar sih. Yang kedua ya benar tadi itu, jangan overthinking terus akhirnya cari solusinya ke teman yang dipercaya aja atau sosial media, atau mungkin jangan lari juga ke pinjol ya. Hati-hati itu, jangan sampai lah jangan sampai ke pinjaman online apalagi yang ilegal, dan coba-coba investasi yang kemarin ramai mungkin ya Kak, cara cepat investasi dengan robot. Aduh, jangan banget itu pokoknya itu. Pokoknya memang harus dikomunikasikan dengan yang ahli, orang tua juga dan keluarga, benar. Oke, Itu aja sih. terima kasih. Oke, kali ini berarti pembicaraan kita udah selesai gitu ya. Gak kerasa kita udah belajar tentang materi-materi gitu ya. Gak sengaja belajar sebenarnya karena kita ngobrol aja di sini gitu. Kita tadi ada tentang sharing juga gitu ya dari Kak Mariadi selaku financial planner dari finansialku.com. Dari Kak Vito juga ternyata ada sharing-sharingnya juga. Jadi aku banyak mendapatkan ilmu finansial di sini. Nah, kalian terima kasih sudah mendengarkan podcast Siar Nada episode 3 hari ini. Dan semoga gitu ya apa yang kita bagikan dari Kak Mariadi dan juga Kak Vito dan aku di sini bisa menjadi edukasi dan juga bisa menjadi insight gitu ya bagi kalian semua. Nah, terima kasih juga untuk Kak Mariadi yang telah hadir bersama kita memberikan edukasi, terus tadi ada pesannya dan juga ada siasat atau tips dalam mengatasi generasi sandwich ini. Terima kasih Kak Mariadi. Terima kasih Kak Tasya. Kak Mariadi, sehat, sukses terus ya Kak. Sukses Oke. terus Kak Mariadi. Siapa tahu nanti kita ketemu gitu ya, apalagi pakai finansialku.com. Ketemu nih ada Kak Mariadi nih gitu ya. Ternyata dapat nasihat-nasihat keuangan nanti dari Kak Mariadi. Oke, thank you Kak Tasya, thank you Kak Thank Vito, you, thank you Kak. Komparian sudah mengundang saya. Oke, nah Komparian juga jangan lupa untuk selalu baca artikel gitu ya dari Kompas ID, karena kita bisa tahu gitu ya banyak-banyak artikel yang insightful juga, terutama ada artikel tentang generasi sandwich di Kompas ID. Nah, Jangan lupa juga Tasya, jangan selalu terus stay update ya dengan episode dari Siar Nada dan The Corner Talk yang tentunya pasti ngadirin obrolan-obrolan yang insightful ya, yang seru-seru ya. yang seru-seru. Oke, kalau gitu terima kasih Komparian. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Well, thank you so much buat semua Komkorian yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all, The Corner Talk. We talk to inspire.